Apakah ada pertanyaan dari Brito? Apakah sudah muncul? Mana Brito ya? Iya, muncul, Bu. Oke. Eh, Kemarin yang dilanjutkan itu yang ini ya Brito ya, benar nggak? Betul Brito. Iya, Bu. Udah. Oke. Ya. Kalau yang D ini gimana caranya? Pasti ini diurai dulu ya, dikuadratin dulu. Ya udah biar kalian ingat lagi, mesti kalian udah pada lupa. Kita pakai Word aja ya, sebentar. Saya buka Word supaya saya lebih cepat ketiknya. Kalau tulis itu lama ya. Sebentar. Saya judulin dulu, Word. Ini 11 IPA 3. Oh, Selasa tanggal berapa sekarang? 21 ya, September. Oke. Nah, saya copy dulu soalnya. Yang D ya, yang ini. Dapatnya pecahan ya, Brito? Kamu udah ngerjain belum, Brito? Untuk nomor D sama G sih ini, Bu. Kurang ngerti sama sama F-nya itu saya udah kerjain tapi G-nya enggak, Bu. Oke. Latihan 1 ya. Latihan 1 nomor 1 yang D. Nah, harus dicoba-coba, Brito, biar tahu. Ah, susah beneran nih. Jawab. Yuk, Brito kan mumpung dapat ketangkep nih Brito yang belum ngerjain. Berarti ini harus dijabarin dulu ya, Brito ya. Yuk, coba. Jabarin dulu. Ini misalnya polinomnya saya bikin fx gitu ya. Nah, kita jabarin Brito nih. Sama dengan, nah yang diurai yang mana dulu Brito? Yang ini, Bu, ya. 3X. Apa? Kamu 3. apain 3x? Itu apa? Saya kali pelangi. Kali ke dalam. Ah, iya, Oke. iya benar. Oke, berarti dapatnya adalah dikasih kurung ya. 3x pangkat berapa? 3X pangkat 3 minus Terus 3X pangkat 2 3x pangkat 2 terus terus sama plus 3X. 3x. Tutup kurung. Oke, terus yang belakang Yang ini belakang, diapain? itu kalau itu saya langsung dapat hasilnya X pangkat 2 tambah 4X tambah 4. X tambah 4. Oke. Nah, dah. Habis itu baru kali pelangi ya. Fx sama dengan nih saya tuliskan lagi di sini. Fx sama dengan jadinya apa? Kamu udah dapat 3x pangkat berapa? Sebentar, Bu. Ini Aduh, harus semangat ini ya. Ini kali ke sana, kali ke sana, kali ke sana. Kemudian ini kali ke sana, ini kali ke sana, ini kali ke sana nih. Kalau perkalian itu kalian harus semangat. Nah, kepakainya saat kayak gini nih. Jadi kalian harus teliti ya. Harus teliti lagi-lagi nih. Matematika itu masalahnya adalah ketelitian. Nah, 3x pangkat salah. Saya udah ganti ya ini. Pangkat berapa nih? Kalau saya dapat hasilnya sih ini, Bu. 3X pangkat 5 Oke. tambah 9X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 terus tambah 12X. Oke, sebentar. Ini min 3. Ini 12. 12 dikurangi 3 ya. Berarti 9 ya. Plus ya. 9x pangkat 4 ya.
Yang pangkat 3 berapa? 3x pangkat 3. 3 ya? Nah. Oke, ini min 12 plus 12 habis. Berarti plus ya. 3x pangkat 3 ya. Yang pangkat 2 berapa? 0. Enggak ada. Oke. Kemudian yang pangkat 1? Itu 12. iya 12x. Oke. Terus konstantanya enggak ada ya? Itu dia Bu yang bikin stuck saya. Enggak ada. Nah, enggak ada tuh. Ya udah 0 berarti. Plus 0. Jangan bingung, oke? Nah, udah. Kalau udah, ya udah. Ini sekarang kita Meliana itu siapa? Oh, ini mungkin pakai ininya orang tuanya. Oke deh. Kemudian kita mau pakai cara apa nih? Pakai susun panjang atau pakai Horner? Sebentar. Saya udah ngajarin Horner belum ya yang soal ini? Kayaknya udah ya, Brito. Udah belum? Oke, udah belum? Udah sih, menurut saya Udah udah. ya. Oke, ya udah berarti kita sekarang pakai Horner ya. Pembagian dengan Horner. Oke. Berarti pembagi ini kita sama dengan kan 0 dulu ya. Ini saya ambil dulu. Ini aja langsung. Ini kita sama dengan kan 0. Berarti dari sini kita dapat X-nya berapa nih? X sama dengan? Itu setengah, Bu. Setengah, oke. 1/2. Oke, kalau udah dapat ya udah. Kemudian kita susun. Ini saya hapus dulu ya. Coretannya. Kita bikin bagannya pakai garis yang lurus. Pangkat 5 ya, panjang berarti. Oke, udah. Kemudian angkanya kita letakkan di sini. Kita pakai warna yang ngejreng aja deh, merah. Ini di sini 3 ya. Ya, kemudian 9 ya. Kemudian pangkat 3, 3 ya. Pangkat 2, nggak ada ya? 0 berarti Brito? Ya, Bu. Pangkat 1, 12. Terus? 0. 0, oke. Nah, ini nanti ditambah. Karena ini nggak ada, berarti ini nolin atau nggak langsung turunin ke bawah gitu ya. Lain di sini berapa? Setengah ya. Setengahnya kita letakkan di sana. Oke. Sekarang ini 3 kita naikkan ke atas kali setengah. Brito, yuk cepat. Kamu biasanya 3/2. Ya, oke. Ini biasanya yang mageran angka pecahan nih. Nah, 3/2 tambah 9 berapa? 18 tambah 3. Ya, Brito. 21/2. Ini 9 kita kali 2 gitu caranya supaya dia menjadi per 2 gitu ya. Jadi 9 kita kali pernya nih di bawah ini, berarti 18 tambah 3. Nah, tambahin aja atas. 21/2. Kali setengah. 21/4. Ya, 21/4. Kita tambahin 3. Nah, berarti 3 kali 4 tuh. 12 tambah 21. Nah, gitu, Brito. Biar nggak usah pakai coretan. Meminimalkan kertas yang dicoret. 3/4. Ya, 3/4. 4. Oke, 3/4 kali setengah. 33/8. Oke. 33/8 tambah 0. Sama aja ya. Ya. Dikali setengah lagi. 33/16. Oke. Nah, ditambah 12. 12 kali 16 berapa? 12, 6, 8. 8 tambah berapa? 6, 8. Belakangnya 2. Belakangnya
Tambah 33, lupa deh. Belakangnya 5. Dua ya? 225. Oke deh. Per 16. Kali setengah. 225 per 32. Oke. Tambah 0, ya sama ya. 225. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak terbiasa dengan angka pecahan, biasanya udah mager aja nih. Aduh, susah. Nggak susah, cuman angkanya yang bikin kalian stuck. Nah, ini kan daya tahan sebenarnya. Daya tahan kalian tuh sebenarnya bagus nggak? Kalau bagus, pasti kalian lanjutin. Kalau enggak, nyerah. Oke, bentar saya ini cropping dulu ya. Saya copy dulu, biar nggak hilang. Oke, copy. Saya hapus ya yang dicoretan di sini ya. Saya tempel dulu di sini. Nah, saya kecilin dulu. Nah, kemudian dari sini, sisanya, oh lupa, belum dipunderin. Ini adalah sisa ya. Yang di belakang sendiri ini adalah sisa. Kemudian yang di sini ini adalah koefisien dari hasil bagi ya. Tetapi dia jangan lupa harus HX per berapa, Brito? HX per 2. ya betul sekali. Nah, ini adalah namanya hasil bagi baru ya. Jadi setelah kalian dapat koefisien ini, jangan langsung kalian sebut sebagai hasil bagi ya. Lihat dulu nih di sini X-nya itu pecahan nggak yang di sebelah kirinya bagan ini ya. Kalau pecahan berarti lihat ini pernya berapa, ini sebagai A-nya. Berarti AX harus dibagi dulu, baru dia menjadi hasil bagi gitu ya. Oke, berarti kita tinggal menuliskan nih sekarang. Ini saya cropping lagi. Copy, ini saya hapus dulu. Saya bersihin dulu. Ini saya buang dulu. Ya. Bahkan, apakah ada yang mau bertanya? Yang ditanyakan apa? Ini hasil bagi ya? Hasil bagi. Kok kecil? Mengecil ya? AX-nya harus dibagi 2 dulu. Berarti di sini HX per 2. HX per 2. 2. Nah, sama dengan. Oke, kita langsung bagi 2. 3 per 2 ya berarti ya. Ini lupa lagi nih. Sebentar. Ini adalah, saya pakai warna apa ya? Ini adalah A0. Ini adalah A1. Ini adalah A2. Diberi ini ya biar nggak keliru ya. A3. Oh, berarti di sini A4. Oke. Nah, saya copy lagi deh. Copy. Saya hapus dulu.
Oke, berarti 3 ini adalah A4. A4 itu berarti X pangkat 4 ya. Nah, ini adalah 3/2 koefisiennya karena 3 dibagi 2 gitu ya. Kemudian di sini X pangkat 4. X pangkat 4. Nah, kemudian ini plus ya, berarti plus 21/2 dibagi 2 lagi, berarti 21/4 ya. Saya copy aja dari sini pecahannya. Ini 21/4. Nah, X pangkat 3 jadinya ya. Saya copy dari sini deh. Kok nggak mau. X pangkat 3. Nah, kemudian ini plus lagi. Plus, saya copy aja semuanya. Nah, ini 33/4 dibagi 2, berarti per 8 ya. 33/8. Nah, X pangkat 2 deh. Kemudian plus, yang ini aja yang di-copy, kan dia X pangkat 1 ya. Nah, 33/8 dibagi 2, berarti 33/16. Nah, X doang. Nah, kemudian plus yang terakhir 225/16 dibagi 2 lagi. Berarti 225/32 ya? Benar, Brito? Iya. Oke. Nah, udah jadi. Sisanya, sisa pembagiannya ya udah yang ini nih. Sama ya, pas. Nah, ini 225/3. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau tanya, Bu. Boleh. Apa, Priti? Itu kan HX-nya setengah ya, Bu? HX-nya? X-nya X. X-nya dari sini loh. Nih. Nah. Ini A dibagi A kan? Oke. Iya. Jadi Nah, dia harus hasil baginya HX/2 gitu. Oke, Priti? kalau misalnya X-nya 3/2 gitu, Bu. Nah, berarti di HX/3. Oke. Kalau pembaginya 5X min 3, ya HX/5. Oke, 5X min 3. A-nya 5. Oke, Priti? Oke, Bu. Ya. Ada lagi? Bu, saya mau nanya. Boleh apa? Kenapa 33/16 dimasukin ya, Bu? 33/16. Sebagai hasil bagi. Ini loh, nih. Kan hasil baginya nih yang di sini nih. Sebentar, saya pakai warna berbeda deh. Hasil baginya itu yang ini nih. Nah, yang koneng nih. Ini A0, ini konstantanya. Tetapi dia harus dibagi 2. Dibagi A. Harusnya kan konstantanya 225/16. Tapi karena dibagi 2 jadinya 225/32 ya. 16 dikali 2 kan. Begitu? Paham? 33/8 harusnya koefisien dari X. Tapi karena dia dibagi 2 lagi, berarti ini jadinya 33/16. Paham? Oh iya, Bu. Oke. Oke. Ada lagi? Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Ya apa? Buat yang setelah diurai itu kan 3x pangkat 5 plus 9x pangkat 1. Nih. Bisa disederhanain dibagi 3 gitu nggak, Bu? Oh, bagi 3. Kamu dapatnya sama nggak ini? Harusnya boleh. Sama nggak? Beda sih. Bedanya di apanya? Beda angka sih. Soalnya kan awalnya jadi 1, terus 1 dibagi setengah jadi setengah, terus kayak mulai beda gitu. 1/2/3. Oh, terus terakhir jangan lupa dikali 3 lagi, Kinan. Oh, dikali 3 semuanya? Ya, karena kan ini fx. Karena ini adalah fx.
Kalau nanti ini kalian sederhanakan dibagi 3, maka nanti ini harus fx per 3. Oke, Kinan? Oke. Jadi kalau disederhanakan boleh nggak, Bu? Boleh. Cuma nanti terakhir ini harus kalian kali 3 lagi. Begitu. Paham ya, Kinan ya? Oke, Bu. Ya, sip. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Kita pindah ke modul lagi. Ya. Kalau yang E bisa ya, yang F juga bisa ya. Ini tinggal disusun panjang nih. Ini karena nggak bisa difaktorin ya. Ini nggak bisa difaktorin, jadi kalian harus pakai susun panjang. Nah, sekarang yang G. Yang G. Yang G apakah bisa pakai Horner? Yang G nggak bisa. Dia harus pakai susun panjang. G. Jawab. Nah, ini berarti harus kita pakai susun panjang ya. Caranya adalah, ya sudah, kita bikin. Di sini X pangkat 3 min 2. X pangkat 12. Min 8. 0-0-nya saya nggak tulis ya. Kalau misalnya kalian udah nggak bakal keliru nih, nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau takut salah nih, ya udah disusun aja gitu ya. Nah sekarang X pangkat 12 itu kita bagi sama X pangkat 3 dulu ya. Jadinya hasilnya apa, Priti? X pangkat 12 dibagi X pangkat 3 hasilnya apa? X pangkat 8, 9. 9. Oke. Nah sekarang kita kali nih. X pangkat 9 kali semuanya ya. Jadi X pangkat 12 min 2X pangkat 9 ya. Nah, kita kurang. Dikurang. Ini karena nggak ada pangkat 9, 0 ya. Berarti min 2, berarti di sini 2. Saya susunnya ke sini biar nggak miring-miring ya. Kemudian min 8-nya saya turunin biar nggak ketinggalan. 2X pangkat 9 dibagi X pangkat 3, hasilnya apa, Priti? Plus 2 pangkat 6. X pangkat 3. pangkat 6. Oke. Nah, kemudian kita kali lagi. 2X pangkat 9. Kemudian min ya, min 4X pangkat 6. X pangkat 6. Jadi kurang. Oke, ini pangkat 6 nggak ada, kena ini min, jadi plus ya. 4X pangkat 6. Min 8 kita turunin terus. Kemudian kita bagi lagi. Berapa Priti hasilnya? 4X pangkat 6 dibagi X pangkat 3. 4X pangkat 3. 4X pangkat 3. Oke. Kita kali sekarang. Jadinya 4X pangkat 6. X pangkat 6. Terus min 8 ya. X pangkat 3. Dikurang. Min. Oke. Ini habis jadi 8X pangkat 3. 8X pangkat 3 min 8. Bagi lagi Priti, hasilnya apa? Plus 8 aja. Plus 8 aja. Oke. Kita kali lagi. Berarti sisanya nggak 0 ya? Benar, Priti? 8X pangkat 3. Di sini min 16 ya? Benar, Priti? Iya, Bu. Nah, sisanya? 8. 8. Oke. Ya, sip. Berarti hasil baginya yang ini nih saya pakai warna biru deh.
Ini adalah HX-nya. HX. HX, kemudian ini adalah sisanya. Sisa. Nah, apakah sama? Siti, jawabanmu? Iya, Bu, sama. Oke. Ada yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya. Boleh apa? Ini boleh pakai cara urut nggak? Jadi ya, jadi X pangkat 12 tambah 0 X pangkat 11. Boleh, boleh. Tapi cuman panjang ya, Brial ya. Iya. Tapi misalnya kamu nggak pakai yang kamu urutin pangkatnya juga boleh nih, seperti Ibu nih caranya. Asal harus ingat ya, oh ternyata ini kan X pangkat 9 di atas nggak ada, berarti dia nggak boleh dijumlahin sama min 8 gitu ya. Oke, paham ya? Oke, Bu. Oke. Jadi nggak harus disusun. Yang waktu itu di awal-awal saya minta kalian susun. Kenapa? Karena kan kalian belum terbiasa. Belum terbiasa ini dijumlahin sama siapa ya gitu ya. Makanya saya suruh kalian susun, ayo diurutin gitu kan. Tapi kalau sekarang udah ngerti caranya, nggak usah diurutin, nggak apa-apa. Gitu. Jadinya belum. Jadi hasil baginya adalah yang ini saya copy dari pangkat 9 ya. Ya udahlah dari sini. Copy. HX sama dengan X pangkat 9. Ya. 9 plus 2X pangkat 6 plus 4. X pangkat 3 plus 8 ya. Oke. Sisanya adalah 8. Oke, selesai. Bisa ya? Apakah ada yang mau bertanya nih? Nomor G. Enggak ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya akan melanjutkan kalau kalau misalnya pembagian dengan pangkat 2, yang ini sudah belum ya? Sebentar. Kemudian pembaginya bentuk pangkat 2 itu kayaknya belum ya? Sebentar, saya cari dulu. Pembaginya pangkat 2. Terus dia ternyata bisa difaktorkan. Nah, ini dia. Kita pindah ke sini. Kalau pembagian bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat. Ini ada dua model ya. Bentuk kuadrat pembagi ini bisa difaktorkan atau enggak. Kalau enggak bisa difaktorkan, maka kita harus pakai susun panjang. Tapi kalau dia bisa difaktorkan, maka kita bisa pakai cara Horner gitu ya. Nah, ini kita tulis dulu secara umum bentuk persamaannya adalah fx sama dengan ini pembagi ya. Pembaginya, kemudian dikali sama hasil bagi ditambah sisa gitu ya. Nah, sekarang kita contoh soal yang ini dulu. X kuadrat plus 2X plus 3 itu adalah pembagi. Pembagi ini nggak bisa difaktorin ya. Maka kalau nggak bisa difaktorkan, maka kita harus mengerjakan dengan cara bersusun. Susun panjang itu ya. Nah, ini supaya ingat lagi ya. Nah, ini kita urutkan ya pangkatnya ya. Pangkat 4 karena keskip di soal berarti dia 0x pangkat 4 gitu. Pangkat 1 juga nggak ada, berarti dia 0x. Kita bagi sama x kuadrat plus 2x plus 3. 4x pangkat 5 kita bagi sama x kuadrat. Hasilnya adalah 4x pangkat 3. Kemudian kita kali, dikurang. Kemudian min 8x pangkat 4 kita bagi sama x pangkat 2. Berarti min 8x pangkat 2. Kemudian kita kali semuanya, kita kurang. Kemudian
3x pangkat 3 kita bagi sama x kuadrat, hasilnya adalah 3x pangkat 1 ya. Kita kali, dikurang. Nah, kemudian 21x kuadrat kita bagi sama x kuadrat, masih bisa nih ya, 21 ya hasilnya ya. Kemudian kita kali lagi. Nah, perhatikan ini min 51x kalau dibagi sama x kuadrat nggak bisa karena dia derajatnya lebih kecil ya. Ya sudah, itu udah selesai. Nah, yang atas itu adalah hasil baginya. Kemudian yang bawah itu adalah sisanya. Selesai, gitu ya. Jadi, hasil baginya adalah HX 4x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 3x plus 21, sedangkan sisanya adalah SX sama dengan min 51x min 61. Karena dia masih ada variabel X, maka sisanya saya beri lambang SX gitu ya, karena dia masih ada variabel. Kemudian sekarang kalau pembaginya itu bisa difaktorkan, perhatikan nih, X kuadrat min X min 2. Itu kalau kita faktorkan, hasilnya adalah, nah seperti ini. Ini kita ambil sebagai K1, ini kita ambil sebagai K2 gitu ya. Nah, begitu. Kemudian ini bisa dikerjakan dengan cara Horner. Perhatikan caranya. Nah, ini koefisien dari polinomnya kita susunkan ya, diurutkan nih dari pangkat tertinggi ya, jangan lupa. Kemudian kita Hornernya 2 kali nih, berarti ada bagannya garis datarnya ada 2 nih, karena 2 kali. Yang pertama di sini pakai K1 dulu. Nah, kemudian ini kita Hornerkan dulu ya, 1 kita turunin ke bawah. Kita kali 2 naik ke atas, kita tambahin sama min 3, min 1. Min 1 kali 2, min 2 tambah min 5, min 7 kali 2, min 14 ditambah 1, min 13 dikali 2, kemudian ditambahin. Nah, ini adalah sisa pertama, kita simpen dulu, S1 gitu ya. Nah, kemudian kita Hornerkan sekali lagi pakai K2. K2 kita letakkan di sana. Nah, K2-nya adalah min 1. Kemudian ini kita Hornerkan sekali lagi ya, 1 turunkan ke bawah, dikali min 1, ditambahin min 1, min 2 kali min 1, 2, tambahin min 7, min 5, kali min 1, 5, ditambahin min 13, min 8. Ini udah selesai ya, yang sisa 1 tadi jangan dipakai lagi. Nah, ini adalah sisa yang kedua. Nah, sekarang hasil baginya kelihatan nih, bawah sendiri ini adalah hasil baginya ya. Nah, ini adalah hasil baginya. Ini pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, berarti X kuadrat min 2X min 5. Kemudian sisanya yang mana? Sisanya adalah, nah ini ada rumusnya ya. Sisa pembagiannya, perhatikan rumusnya selalu ini. Sisa kedua dikali pembagi pertama ditambah sisa pertama gitu ya. Ini rumusnya jangan dibolak-balik. Jadi kita dapat sisa kedua itu adalah min 8, kita masukkan ke sana. Kemudian X min K1 itu yang ini tadi ya. Yang depan ini pembagi pertama. Oke, tapi bentuk faktor ya. Kemudian tambah sisa kedua adalah min 32. Ya udah tinggal dikali ke dalam ya. Kita dapat sisanya adalah min 8X, ini 16 dikurangi 32 adalah min 16. Ya sudah, jadi hasil baginya adalah X kuadrat min 2X min 5, sisa pembagiannya adalah SX sama dengan min 8X min 16. Apakah ada pertanyaan? Cara Horner pembagian pangkat 2? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Siapa yang belum jelas? Ini minggu kemarin belum ya? Minggu lalu ya? Dit? Belum. Ada pertanyaan? Enggak? Saya yang tanya ya. Kalau misalnya ini terbalik, saat saya memfaktorkan ternyata ini K2 nih jadinya. Yang ini K1. Nah, kalau terbalik kira-kira hasilnya sama enggak ya, Papa ya?
Saat memfaktorkan nih kebalik nih misalnya. Ya kalau pas ini K1-nya adalah yang 2 ya. Kalau ternyata yang K1-nya yang min 1, kira-kira hasilnya akan sama nggak Eva ya? Sama, Bu. Sama, yakin? Yakin, Pak? Kenapa, Pak? Kok bisa sama? Petunjuknya apa? Kenapa bisa sama? Alasannya apa? Greg? Kamu setuju dengan Papa sama hasilnya? Kalau di sini terbalik? Saat memfaktorkan kan kita nggak bisa yakin akan sama semua ya, bisa kebolak-balik ya. Apakah di sini nanti sisanya pasti akan sama? Sama nggak? Greg, kamu setuju sama Papa? Papa tadi bilang katanya kebalik-balik nggak apa-apa Bu, hasilnya akan sama. Nah, Greg setuju nggak sama Papa? Kayaknya sama deh, Bu. Sama. Penyebabnya apa? Kok bisa sama? Penyebabnya apa ya? Kira-kira? Karena? Kenapa bisa sama? Supaya nanti kalian saat mengerjakan soal itu, Bu, ini saya kebalik ya, nggak. Kalian tahu, yakin, oh nggak masalah gitu kan kebalik. Gitu. Tapi harus yakin, harus paham kenapa alasannya. Penyebabnya apa sih? Kenapa dibolak-balik itu hasilnya akan sama? Vincent mungkin bantu jawab. Alasannya apa ya Vincent ya? Kenapa kalau K1, K2 itu kebolak-balik, di Horner nanti sisanya tidak akan berbeda. Nggak akan berubah. Ngaruhnya di mana ya kira-kira ya? Penyebabnya. Apa Vincent? Masih mute Vincent. Karena emang rumusnya kayak gitu, Bu. Jadi harusnya ya begitu. Jangan ngomongin rumus. Rumus itu bisa diciptakan, Vincent. Jadi jangan karena mengikuti rumus. Jadi nanti kalau misalnya karena kalian paham konsep dari dasarnya, jadi kalian nggak bakal rumus itu jangan jadi patokan kalian ya. Tapi konsepnya kenapa harus seperti itu kalian harus selalu tanyakan. Kenapa nggak begini aja? Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak? Nah, jadi jangan terpatok pada rumus ya. Prita mungkin punya jawabannya. Kenapa kalau K1, K2 itu kebolak-balik, hasilnya akan sama? Belum dapat ya? Atau siapa yang udah dapat? Kenapa ya? Kok kalau dibolak-balik hasilnya tetap sama? Apa ya? Siapa yang udah ketemu alasannya? Tasya? Yola? Kinan? Ronan? Priti? Apa ya? Apa lagi deh, Fa? Kenapa ya, Fa ya? Kok kalau dibolak-balik itu hasilnya akan tetap sama? Karena cuma dibalik, Bu. Karena cuma dibalik. Nah, kalau di matematika itu proses apa ya namanya?
Ini proses apa kalau kalian ini jadikan ini saya ubah menjadi X plus 1. Sifat apa sih? Apa? Atau gini deh, 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Nah, ini sifat apa ya, Pak ya? Sifat apa? Komutatif ya. Nah, kan di matematika itu perkalian bersifat komutatif. Jadi ini kalian mau bolak-balik, ini ambil X min 2 itu sebagai angka 2 misalnya. X plus 1 itu sebagai angka 3. Ya udah, 2 kali 3 itu sama aja dengan 3 kali 2. Hasilnya akan sama gitu ya. Yang penting kalian nanti harus konsisten di sini nih. Konsisten di sini. Dia selalu sisa kedua kita pakai dulu. Sisa kedua kita kali silang ya. Sisa kedua itu kita kali sama faktor pertama nih, pembagi pertama, kemudian ditambah sisa pertama. Begitu ya urutan kerjanya. Pasti hasilnya akan sama karena dia bersifat komutatif ya. Komutatif, X min 2 dikali X plus 1 itu sama aja dengan X plus 1 dikali X min 2. Jadi nanti kalau misalnya saat memfaktorkan kalian kebolak-balik ya nggak apa-apa. Yang penting dari 2 faktor itu kan, bukan faktor yang lain. Oke, sekarang kita ke contoh yang lain. Kalau misalnya polinomnya nggak ada ya, ini saya bersihin. Contoh yang ketiga. Nah, ini berkaitan dengan teorema sisa ya. Teorema sisa untuk pembagian bentuk X min A, X min B. Jadi ini hasil pemfaktoran dari pembagi yang pangkat 2 tadi ya. Nih, ini adalah hasil pemfaktoran dari yang pangkat 2. Oke. Maka secara umum dapat kita tulis menjadi Fx sama dengan X min A, X min B kali Hx plus sisanya pasti pangkat 1 ya, karena pembaginya pangkat 2. Oke, kemudian karena pembagi berderajat 2, maka sisanya adalah berderajat 1. Nih, perhatikan Sx ya. Kemudian kita misalkan nih, Sx itu kita misalin adalah Px plus Q. Oke. Kemudian, nah ini perhatikan tadi kalau misalnya kalian ambil di sini misalnya pembagi pertama nih ya, K1-nya adalah A. Ya udah berarti kita masukkan ke sana ya, FA itu nanti di sini A min A 0 ya, 0 habis semua nih, sama dengan SA. Nah, SA. Kemudian kalau kita memasukkan K2-nya nih B, K2-nya ya, berarti FB itu sama dengan ini B min B, 0 semua nih nanti jadinya. Jadi SB gitu ya. Jadi kita dapat FB itu nilainya adalah SB. Nah, sekarang kita masukkan satu-satu. Jadi kita dapetin di sini adalah, nah ini perhatikan. Kita masukkan SX-nya itu kita ganti sama yang kita misalin tadi, PX plus Q ya. Nah, sekarang berarti FB sama dengan SB, berarti masuknya ke sisa di sini ya. Berarti kita peroleh nih. Maka SX itu adalah, salah. Maka FA itu adalah, nah ini perhatikan, SA. Berarti masukkan ke sana A juga. Berarti di sini PA dikali ditambah Q gitu ya. FA itu adalah PA ditambah Q. Nah, kemudian FB itu siapa? SB. SB itu berarti masuknya ke sana juga nih. Nah, ke sana juga. Berarti ini PB plus Q gitu ya. Kita dapatkan yang bentuk persamaan ini. Nah, teori di sini ini nanti kita akan pakai untuk menyelesaikan soal kalau polinomnya nggak diketahui nanti ya. Nah, perhatikan. Kita ke contoh soal supaya lebih paham. Contoh soalnya, perhatikan. Nih. Suatu suku banyak bila dibagi dengan X plus 2, dia bersisa min 13.
Jika dibagi dengan X-3, sisanya adalah 7. Suku banyak tersebut bila dibagi oleh X kuadrat min X-6, sisanya berapa? Nah, ini perhatikan. Polinomnya nggak ada, polinom aslinya nggak diketahui di soal. Hanya yang diketahui sisa-sisanya doang. Nah, ini adalah kita memakai teorema sisa yang tadi, barusan ya. Nah, perhatikan cara menjawabnya. Kita misalkan polinomnya adalah fx. Dan sisanya adalah, karena ini pembaginya adalah pangkat 2 ya, kita misalkan sisanya adalah Sx sama dengan Px plus Q. Nah, kemudian kita substitusi satu persatu ya. Nah, jika X kuadrat min X min 6, ini kita faktorkan. Nah, ini pembagi yang ditanya ya. Kita faktorkan, dapatnya adalah X plus 2 kali X min 3. Bu, kebalik nggak apa-apa? Boleh, sama aja ya. Nah, kemudian fx, jika polinom ini kita bagi sama x plus 2, maka kita cari dulu nih x-nya. Ternyata dia dapat min 2 ya. Nah, ini kita substitusi ke sx-nya. Nah, kemudian s min 2 itu adalah, masuk ke sana ya. Ternyata diketahui di soal nih. Jika polinom dibagi x plus 2, dia sisanya min 13. Ya udah, s min 2 adalah min 13 gitu ya. Kita substitusi ke rumus Sx yang kita misalin tadi. Nah, kita dapetin min 2P plus Q sama dengan min 13. Kita simpan, ini persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua kita dapetin dari Fx kalau dibagi sama yang X min 3 ya, membagi yang kedua nih. Nah, kita cari dulu X-nya. X min 3 sama dengan 0. Kita dapetin X-nya adalah 3 ya. Nah, ini berarti kita dapat S3. Nah, ternyata ini sama nih. Jika polinom dibagi sama X min 3, dia sisanya 7. Nah, berarti S3 sama dengan 7. Kemudian ini substitusi ke Sx persamaan yang kita misalin tadi. Persamaan sisa ya. Berarti kita dapat persamaan yang kedua, 3P plus Q sama dengan 7. Nah, dua persamaan ini kita eliminasi. Kita eliminasi Q-nya. Berarti langsung kita kurang ya. Berarti ini min 5P sama dengan ini min, berarti min 20. Ya udah, kita dapat nilai P-nya adalah 4. Kemudian 4 kita substitusi ke salah satu persamaan ini, yang mau atas atau yang bawah terserah. Saya pakai yang bawah ya, yang sederhana. Nah, ini. Berarti kita dapat Q-nya adalah min 5. Ya udah, kita udah dapat P dan Q. Karena yang ditanya hanya sisanya, ya udah dapat. Jadi, sisa pembagian Fx oleh X kuadrat min X min 6 itu adalah 4X min 5. Masukkan ke sana ya. Apakah jelas? Silakan yang mau bertanya. Paham ya? Oke. Nanti di soal itu belum tentu sama persis seperti ini ya, bisa jadi nanti di sini diketahui banyak sekali. Kalian ambil pokoknya fokusnya adalah yang ditanya, ini faktorkan dulu. Nah, yang ada itu yang mana? Yang kalian ikuti ya. X plus 2 sama nih, ya udah sisanya berapa dia diketahuinya. Tapi kalau misalnya di sini ada dibagi dengan X plus 1, sisanya berapa? Di sini kan X plus 1 nggak ada. Maka jangan diambil gitu ya. Pokoknya yang sesuai aja. Sekarang kita lanjutin ya. Lanjutkan contoh berikutnya, masih adakah? Contoh 4. Nah, ini perhatikan. Suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 bla 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 bla. Nah, ini perhatikan. Polinomnya belum lengkap. Ada koefisien suku ketiga sama konstantanya suku tetapnya belum diketahui ya. Jika dibagi dengan X kuadrat min 1, dia memberikan sisa. Nah, perhatikan nih, sisanya juga belum ada ya, dia masih dalam persamaan. Yang ditanya adalah hitunglah nilai A dikali B. Oke, berarti caranya perhatikan. Jawab. Pembagi adalah X kuadrat min 1, ini kita faktorkan dulu, ketemu nih. Faktornya berarti K1, K2-nya dapat ya. Nah, kemudian K1 dan K2 ini masing-masing kita substitusi ke polinomnya aja. Sama ke sisanya ya.
Karena nilai polinom dengan sisa itu sama ya tadi, FA sama dengan SA, ya enggak? Berarti nilai fungsi, nilai polinom sama sisa itu hasilnya sama untuk X yang sama juga gitu ya. Oke. Pertama kita masukkan K1-nya, 1 ya ke polinomnya. Kita peroleh seperti ini, kita sama dengankan sama yang sisanya tadi. Nah, X-nya juga sama ya, kanan kiri harus sama. Dari sini kita dapat persamaan A plus B sama dengan 7. Kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian jika K2 kita masukkan juga nih, K2 kita masukkan ke polinom sama ke sisanya. Kita sama dengankan. Kita dapat persamaan yang kedua min A plus B sama dengan 5. Dua persamaan ini kita eliminasi gitu ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti kita dapat kalau kita mau eliminasi B berarti kita kurang, kita mengeliminasi A berarti kita tambah gitu ya. Nah, terserah kalian mau eliminasi yang mana dulu. Saya mengeliminasi B dulu nih, dikurang. Berarti di sini 2A sama dengan 2. Jadi A-nya 1. Substitusi ke salah satu persamaan atas atau bawah, dapat B-nya 6. Yang ditanya adalah A dan B. Oh A kali B ya. Dapat, B-nya dapat. Ya udah, jadi nilai A kali B adalah 6. Apakah paham soal yang contoh 4 ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas? Paham? Jelas ya? Oke, kalau udah jelas, bentar saya lihat dulu di sini. Contoh 4 tadi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita ke ini aja. Oh, tinggal setengah jam. Kita masuk ke sini aja. Mode lagi, soal deh. Nah, silakan kalian masuk ke modul halaman berapa nih? Buka modulnya ya, halaman 28. Lanjutannya ya. Kita ke nomor 2 dulu. Hitunglah nilai K. Polinomnya sudah ada ya, hanya nggak lengkap nih kayak contoh 4 tadi nih. Jika dibagi sama X min 2, sisanya 3. Nah, yang ini X pangkat 4 bla bla bla, habis dibagi X plus 2. Habis dibagi itu artinya sisanya berapa ya, Tasya ya? Habis dibagi itu sisanya berapa? Berarti S min 2 ya, 0. Oke. Nah, sama dengan 0 kalau habis dibagi. Oke, ya semua mencoba mengerjakan nomor 2 dulu ya. Dicari nilai K-nya berapa. Ivano, kamu belum presensi di GCR. Ivano mana ya? Oh iya Bu, iya. Oh iya presensi.
Dapat yang nomor 2A? Adeline udah dapat 2A? Belum, Bu. Arvel? Belum, Bu. Prita udah dapat, Prit? 2A. Oke. Prita? Belum, Bu. Belum. Untuk soal-soal yang ini dan seterusnya ya, konsep yang kalian ingat pokoknya F K itu adalah SK gitu ya. Jadi nilai polinom, salah. Sama nilai sisa itu sama. Nah, SK. Untuk nilai X tertentu. Nilai X yang sama ya. Nah, gitu. Ini konsepnya. Kemudian kalau pembaginya pangkat 2, mana ya? Tentukan sisa fx jika dibagi, oh ini malah pangkat 3 nih. Nah, kalau pembaginya pangkat 3, ya sebelum ini kalian mencoba mengerjakan sendiri. Nomor 4 ini kan pembaginya pangkat 3, ya enggak nih? Ini X pangkat 2 dikali X pangkat 1, jadinya kan X pangkat 3 nih. Ini kan dibagi oleh, berarti artinya ini pembagi. Berarti sisanya apa nih kira-kira? Apa ya? Kalau pembaginya pangkat 2, nah ini nih. Yang nomor 5 ini kan pembaginya pangkat 2, maka sisanya itu adalah SX tadi derajatnya 1 derajat ya, PX plus Q tadi ya. Kita misalin, atau AX plus B juga boleh. Pokoknya buat persamaan yang derajatnya Q ya. Nah, ini derajatnya 2 nih pembaginya. Kalau yang nomor 4 nih pembaginya kan pangkat 3 nih. Sisanya apa ya kira-kira ya? SX jadinya apa nih? Sama dengan, ayo. X pangkat 2 ya, Bu? Ya, jadi kita misalin di sini SX-nya adalah pakai ini aja ya, AX kuadrat. Ada koefisiennya ya, jangan lupa. AX kuadrat plus BX. Nah, berarti ini eliminasinya 3 kali nih. Ada 3 persamaan ya. Nah, kalau derajatnya pangkat 3 berarti ini sisanya pangkat 2 gitu ya. Kita misalin AX kuadrat plus BX plus C gitu. Nah, berarti nanti kita dapat 3 persamaan. Dari mana? Dari sini nih. Nah, S1 sama dengan 12.
S-1 sama dengan 4, sama S3 sama dengan 16. Nanti eliminasi gitu ya, masukkan ke sana. Paham ya? Nomor 2, udah dapat belum? Nomor 2A, jawabannya berapa ya? Ini jawabannya berapa? K-nya. Siapa yang udah dapat nomor 2A? Karita? Udah dapat yang A? Suaranya kok nggak muncul? Dinda? 2A udah belum? Ini suara siapa? Dinda apa? Karita? Oh, Dinda. Adel? Udah dapat yang 2A? Ya, Del. Mana Saya, Bu. Oh. 2A udah. Dapat berapa K-nya? Hanya 1/5 sama 1 bukan? Oh ada 2 ya? Berapa? 1 sama berapa? 1/5 bukan? 1/5? 1/5. Plus ya? Dua-duanya? Apa min? Positif. Oh, positif. Oke, berarti persamaan kuadrat ya? Adel ya, benar ya? Ini kita masukkan 2 ke sana nih, berarti 4K kuadrat ya? Benar, Del? Iya. Ya, terus di sini. Sama ini ya, 5 ya berarti ya, Del ya? Tambah 1 ya? Iya. Oke, saya langsung aja ya. Kok dihapus semua? Ya udahlah, terlanjur. 5K kuadrat. Kemudian K-nya ini berarti yang di sini doang ya. Berarti min berapa, Del? Min 6. Min 6 ya. Min 6K. Kemudian ini berarti Plus min ya, Del? Plus. 6 ya? Plus 6. Dikurang 10 nih. Ini kan min 2 pangkat 4 tuh. Min 2 pangkat 4 tuh 16 ya, Del? Benar? Iya. Benar ya? Kok Ibu jadi, ya benar. Kalau pangkat 3 kan 32. 16 dikurangi 10 plus 6. Itu yang B, Bu. Pantesan kok Adel agak salah masuknya ke sini ya. Ini min 8 ya. Min 8, min 4. Berarti Min 4. Min 4. Min 4. Ini min. Oh iya. Salah baca lagi. X-nya plus 2 ya. Saya bacanya yang ini lagi. 8 dikurangi 4 min. Plus 4 ya. Benar, Adel? Ini sama dengan 3 ya, Adel? Ya, benar? Iya. Ya, 3-nya pindah ruas tweet ke sini. Jadinya 1. 5K kuadrat min 6K plus 1 sama dengan 0. Faktorin, dapatnya adalah ini. Ya, betul. Saya kayaknya salah deh, Bu. Salah di mana? Saya min 4, bukan plus 4. Bentar. Ini kan 8. 8 dikurangi 4 plus 4. Del. Ya kan?
Yang kita pakai kan X-nya sama dengan 2 nih, Del. 2 pangkat 3 kan 8 kan? Ya nggak? Oh ya, ada yang benar sama. Ya, sama. Oke. Iyalah orang di sini bener kok. Kamu mesti ini loh, kayaknya di sini kamu bener. Oke, yang B. Yang B siapa yang udah dapet? Ini terus difaktorin ya, pindah ruas faktorin ya. Ini 5. Oh, ini. Ingat ya, memfaktorkan yang di depan K kuadrat itu enggak 1. Kalian cari trik. Ada kan triknya? Banyak triknya. Tinggal kalian mau ikutin yang mana triknya. Di sini plus 1. Sama dengan 0. Nah. Di sini kan jadi 5K sama K doang ya. K doang nih. Nah, sama dengan 0. 1 ya udah berarti 1 sama 1 ya. Supaya min ya udah min dua-duanya. Nah, jadinya ini dapat 1/5, ini dapat 1. Gitu caranya. Yang nomor B siapa yang udah dapat? Kinan udah dapat? Kinan. Belum. Ya? Oke. Yang B, G. Baru selesai yang A, Bu. Oke. Dante? Udah belum? Belum. Belum. Yola? Udah belum? Belum. Brito? Yang B udah belum? Lagi proses ngerjain. Oke deh. Greg? Iya, Bu. Udah belum? Belum, Bu. Yang B? Belum. Ryan? Iya, Bu. Udah belum? Belum, Bu. Masih ngerjain, Bu. Ronan nih. Udah mesti nih. Ronan? Belum, Bu. Leticia? Udah belum? Belum, Bu. Belum. Adeline? Udah belum? Belum, Bu. Masih mencerna ya, Kak. Oh. Kalian kalau ada bagian yang nggak paham, cepat segera ditanyakan ya. Nick? Udah belum, Nick? Belum, Bu, masih ngerjain.
Dapat, Pak, yang B. Apa, Pak? Jawaban Saya, Bu. yang B. Saya dapatnya -3/2 sama 2. Oke. Min plus ya. -3/2 sama 2. Oke. Coba kita lihat ya. Sama dengan 0 ya. Berarti di sini K kuadratnya itu, ini min ya. Min 2K kuadrat. Kemudian di sini plus K. Kemudian ini min 2 pangkat 4 itu 16 ya, Pak ya? 16 dikurangi 10 jadinya plus 6 ya? Benar, Pak? Oke. Plus 6. Sama dengan 0 karena habis dibagi. Oke, kemudian kita faktorkan. Nah, ini perhatikan di memfaktorkan yang di depan K kuadratnya nggak 1. Nah, ini kalau seperti ini kita kali min 1 aja. Biar gampang ya. Kali min 1 dipositifkan gitu maksudnya. Berarti kita dapat 2K kuadrat min K min 6. Nah, kita faktorkan. 0. Kita faktorkan, kita kali 2 aja semuanya. Nah, ini perhatikan caranya. Trik saya itu kayak gini nih. Kalau misalnya kalian yang suka bingung-bingung ya. Kita gandakan nih. Nah, sama dengan 0. Kita cari faktornya nih. Ini 2 kali min 6 ya. Kita cari faktornya min 12 berarti. Nah, kita cari faktornya min 12. Nanti 2 angka ini kalau jumlahin ketemu min 1. Ya udah berarti antara 3 sama 4 ya. Supaya min 1 berarti yang besar itu yang min. Nah, berarti di sini plus 3 nih. Di sini min 4. Nah, begini caranya. Kita gandakan, berarti yang 6 ini juga kita gandakan kali 2 ya. Min 12. Kita cari faktornya dari min 12 ini, nanti selisihnya harus yang tengah ini. Yang tengah jangan digandakan ya, biarin aja. Yang kita gandakan cuma depan sama belakangnya aja gitu. Ini trik lagi, ada trik yang lebih mudah. Nah, kemudian ya udah ini dapat nih. K-nya adalah ini masing-masing disama dengankan 0 ya. 2K plus 3 sama dengan 0, berarti kita dapat K-nya adalah min 3/2. Sama nih, sama jawabannya Papa. 2K min 4 kita sama dengankan 0, berarti K-nya adalah 4 bagi 2. 2 sama ya. Nih, caranya. Bisa ya? Oke. Oke, sudah kurang 10 menit lagi. Ini kan tinggal latihan soal. Jadi kalian nanti bisa trial sendiri ya, coba-coba sendiri. Nomor yang selanjutnya ya. Kemudian minggu depan akan kita bahas kalau masih ada pertanyaan dari kalian ya. Ini saya hapus. Sudah dicatat. Sudah di SS. Sudah ya. Saya hapus. Nah, ini ada soal sisanya nomor 3 sampai nomor yang nomor 8 karena menanyakan faktor nanti dulu ya. Kalian coba sampai nomor 7 dulu ya. Kita simpen nomor 8 sama 10, 8 sampai 10. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya lagi. Nih, tugas kalian 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya A dan B. Dicoba-coba. Kemudian nanti kalau misalnya ada minggu depan ya, kalau ada yang, Bu, mentok nih nomor ini, gitu. Kita bahas minggu depan. Oke? Ini saya tutup ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? 4, 3? Enggak ya? Oke.